Terima kasih dan Hesti yang sudah mengantarkan acara ini, sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan juga kepada seluruh hadirin yang sudah siap-siap. Ini kita sedang sama-sama menunggu kita set atau kadang memanggil beliau dengan set, kadang-kadang juga WhatsApp juga, pokoknya alhamdulillah dia juga pesan ya sebentar. Ya, sebagian besar yang hadir di sini sepertinya kenal ya, di berbagai forum gitu ya. Ada yang dari kuliah, ada yang dari pelatihan, macamnya. Beberapa juga ada yang dari macam ini ada. Oh, ini guru kita sudah hadir. Selamat datang, Kang Asep. Ya, Kang Asep gimana? Belum muncul suaranya. Ya, mungkin sedang persiapan. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kisah Nabi Nuh yang kemudian uh, apa namanya, diambil pelajarannya atau kita mengambil pelajarannya bersama guru kita nih, dengan Sebarudani, psikolog yang uh, sudah apa namanya, sejak saya mengenal beliau sejak zaman di kampus, beliau dosen saya yang luar biasa gitu ya. Beliau kali ini akan mengajak kita mengambil hikmah atau pelajaran-pelajaran psikologi dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh terkenal dengan bahteranya, dengan apa, kapalnya ya, kapal yang membawa berbagai binatang dan beberapa kaumnya gitu. Umatnya Nabi Nuh sendiri cuma beberapa orang gitu, nggak sampai ratusan kayaknya, nggak sampai puluhan juga, cuma beberapa gelintir orang. Nah, selebihnya mungkin kita persilakan guru kita Kang Asep untuk menyampaikan kajian untuk pagi ini. Silakan pada Kang Asep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar ini? Dengar, dengar, dengar. Jadi kita berterima kasih betul saya bisa ketemu nih dengan wajah-wajah yang sudah akrab. Salam buat Mas Pras. Kita belum ada lagi apa namanya ahli istiqomah ini. Sahur bersama ya, sahur bersama di ahli istiqomah. Ya, Pak Esti, kemudian Rahman Syah, yang wajah-wajahnya saya kelihatan aja nih. Sapa dulu. Baik teman-teman sekalian, jadi tentunya saja ini ngaji psikologi dari kisah Nabi ini sebenarnya diadakan dalam rangka yang pertama kita ingin belajar aja lah apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil gitu ya, tentunya saja lebih dari aspek psikologi. Tentunya saja beda ahli tafsir sudah banyak membahas ya, jadi ada beberapa kitab tafsir saya rasa ada dua mufasir membuat buku yang ada kaitannya dengan kisah Nabi ini. Salah satunya adalah Ibnu Katsir misalnya. Beliau sampai membuat buku khusus untuk memisahkan dari kitab tafsirnya. Kalau kita mempelajari tentunya saja adalah apa ya, kita mulainya dari kisah gitu ya. Kita mulainya dari kisah. Jadi kita mulainya dari kisah. Jadi kita akan coba explore dulu. Apakah ini kelihatan nih? Ini terlihat? Oh ya, sudah, sekarang sudah.
Jadi sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, jadi yang cukup menarik adalah kalau kita mempelajari kitab suci ya, katakanlah dalam berbagai macam agama, khususnya yang ada di Indonesia, di dalam kitab suci yang kita baca itu pasti ada yang namanya kisah. Ya. Jadi kisah itu adalah menjadi bagian dari kitab suci itu sendiri. Nah, tentunya saja kita perlu lihat gitu, apa gunanya kisah, gitu, apa manfaatnya kisah. Atau kalau kita memulai dari awal, kisah itu apa? Nah, jadi kisah kalau dalam bahasa Arab sendiri asal katanya dari koso yakusu kosan, kososon kisotan. Ya. Jadi maknanya adalah bisa berita atau potongan berita. Jadi misalnya saja katakanlah kalau kisah Nabi Nuh itu di dalam Al-Quran itu sendiri selain memang di dalam surat Nuh ya tapi juga paling banyak juga di surat lain. Jadi ada beberapa kisah yang relatif lengkap di dalam satu surat, tapi ada juga yang kisah-kisah itu menyebar di dalam beberapa surat. Pengertian kisah yang kedua dari segi bahasa adalah mengikuti. Jadi tujuan daripada kisah itu sendiri adalah supaya kita bisa mengikuti makna atau tanda atau iktibar dari kisah itu. Yang berikutnya juga ada makna pelacakan jejak. Jadi kalau misalnya saya melacak jejak seseorang, saya melakukan orang itu melewati mana saja, gitu ya. Apakah orang-orang itu melewati misalnya tempat-tempat yang berbahaya, atau orang itu melewati misalnya saja tempat-tempat yang aman, maka kata pelacakan jejak itu sendiri adalah berkaitan dengan kata kisah ini. Nah, sehingga kalau kita misalnya mau ngambil makna dari ini, berarti dalam bahasa sekarang mungkin ada istilah napak tilas. Jadi tilas itu kan bekas ya. Tilas itu artinya jejak. Jadi kita menapaki jejak itu bisa jejak tempat, yang kedua juga bisa jejak tindakan atau jejak yang berkaitan dengan perilaku-perilaku tertentu atau ucapan-ucapan tertentu. Yang berikutnya kisah bisa berarti pengulangan kembali. Jadi pengulangan kembali tentunya saja dalam hal ini bahwa kenapa kisah itu perlu diulang-ulang gitu ya, karena juga bisa jadi juga orang berkali-kali ketika kisah itu diungkapkan, bisa jadi berkali-kali orang mendapatkan ragam makna berkaitan dengan kisah itu. Nah, kemudian kisah itu juga berarti cerita dari kejadian yang sudah diketahui sebelumnya. Artinya semua orang sudah mafhum tentang kisah itu dan kemudian kita kemudian adalah belajar dari cerita atau kejadian-kejadian yang sudah kita mafhumi. Nah, ada seorang syekh ya yang yaitu Mana Al-Qatan yang mendefinisikan kisah itu adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat terdahulu. Nah, umat-umat terdahulu itu ada yang di dalam Quran banyak sekali ya diungkapkannya. Ada yang menggunakan disebut umat para nabi, ada juga nama kaumnya yang disebutkan. Atau hal ihwal umat terdahulu. Hal ihwal ini berarti adalah tindakan-tindakan peristiwa kejadian yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Atau nubuah atau kenabian dari yang terdahulu, kemudian dan peristiwa-peristiwa yang telah ada di dalam sejarah hidup manusia, dan kisah-kisah itu disampaikannya di dalam Al-Quran dengan cara yang menarik dan membuat orang terpesona. Nah, ada 3 unsur kisah dalam Al-Quran kalau kita pelajari. Yang pertama ada pelaku ya. Jadi, ada pelakunya, misalnya siapa pelakunya nih? Oh, pelakunya Nabi Nuh. Oh, siapa pelakunya? Pelakunya Fir'aun. Siapa pelakunya? Kemudian misalnya saja di situ ada pelakunya misalnya Ibrahim, ada pelakunya Yakub, ada pelakunya Luqman. Yang kedua adalah peristiwa. Nah, jadi peristiwa ini berarti adalah urut-urutan kejadian yang dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi di situ ada urut-urutan kejadian gitu atau apa yang terjadi gitu. Nah, peristiwa ini mau tidak mau di situ ada berbagai macam proses yang terjadi di dalam tokoh ini. Yang berikutnya ada dialog. Jadi ada beberapa misalnya katakanlah kalau kita membaca surat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Nuh, maka banyak sekali di situ yang kalimatnya dalam bentuk dialog. Misalnya dialog antara Tuhan dengan Nabi Nuh,
dialog antara Nabi Nuh dengan Tuhan, dengan dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Di situ digambarkan ya, jadi ada dialog-dialog itu. Maka dari sini kita bisa belajar gitu ya, kita bisa belajar entah dari karakteristik pelakunya, entah kita bisa belajar dari peristiwa yang mereka alami, atau kita belajar dari dialog itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kajian-kajian psikologi dari perilaku Nabi cukup banyak ya, walaupun barangkali cukup berserakan lah di dalam sejumlah hadis-hadis ya. Jadi misalnya hadis Bukhari, hadis Muslim, Sahihain itu banyak sekali membahas gitu, tentang karakteristik dari pelaku, yaitu dalam hal ini adalah para nabi. Walaupun tentunya saja namanya juga hadis, tentunya saja adalah berupa potongan-potongan, tidak dalam bentuk yang memang sudah relatif lebih urut, terstruktur, gitu, tetapi lebih sifatnya acak. Nah, tentunya saja kita kalau misalnya kita mau menuliskan ulang, ya diperlukan betul-betul adalah kajian lagi kepada sejumlah hadis, gitu ya, sehingga sudah kita kumpulkan misalnya hadis-hadis yang membicarakan tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, misalnya saja bisa kita urutkan ulang. Tentunya saja agak loncat kalau kita langsung masuk ke Nabi Nuh ya, karena kajian ini sudah kajian hari ketiga. Tentunya saja kita mengawali gitu ya, supaya tidak terasa loncatan dari Adam alaihissalam. Dan apabila kita mempelajari dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, sudah ada seorang tokoh psikologi yang namanya Joseph Campbell. Nah, Joseph Campbell ini melakukan penelitian karena dia tertarik ya gurunya adalah Carl Gustav Jung. Nah, Carl Gustav Jung itu membicarakan tentang ada yang namanya, ketika membicarakan tentang kepribadian itu ada yang dimaksud dengan kolektif unconscious. Nah, kolektif unconscious itu atau kesadaran yang sifatnya dalam bentuk kolektif ini itu adalah muncul atau dia dialami semua orang adalah berangkat dari kisah-kisah yang hidup di masyarakat itu. Nah, di antara lain adalah tentunya saja kisah-kisah yang ada kaitannya dengan kenabian seperti ini. Dan Joseph Campbell ini sendiri juga adalah dikenal juga sebagai seorang tokoh mitologi, dan dia mengumpulkan cerita-cerita mitologi dari seluruh dunia, dan dia melakukan analisanya, dan cerita-cerita yang dia kumpulkan itu juga adalah termasuk kisah-kisah Nabi dari berbagai macam agama, termasuk dari agama Islam. Nah, dari kita misalnya saja akan bisa menemukan karya-karyanya dalam buku The Power of Myth misalnya, kemudian Hero with Thousand Faces, ya, jadi pahlawan ya, dengan 1000 wajah gitu ya, dan juga ada yang namanya The Hero Journey. Nah, menjadi menarik kalau kita membaca kajian dari apa yang dilakukan oleh Joseph Campbell ini, bahwa seluruh para hero ini termasuk para nabi di dalamnya itu adalah seakan-akan melewati sebuah journey, jadi sebuah journey atau sebuah perjalanan. Dan mau tokoh apapun yang kita amati gitu ya, seakan-akan kalau kata Joseph Campbell urut-urutannya begitu. Jadi dimulai dari dia mengalami keadaan yang biasa-biasa saja, ya, kemudian seakan-akan mendapatkan panggilan atau call to adventure. Nah, kemudian diawali dengan adalah refuse the call, jadi artinya adalah seakan-akan mengabaikan atau menolak dari panggilan itu. Kemudian juga setelah itu bertemu dengan mentor. Siapa mentor? Mentor adalah siapapun di dalam kisah itu yang membuat orang ini yang tadinya adalah menghindari panggilan, kemudian bisa memahami tentang panggilan, kemudian juga bisa mengerti tentang kenapa panggilan itu layak untuk didatangi gitu ya. Walaupun panggilan seperti itu adalah dipandang menakutkan, mengkhawatirkan,
atau mencemaskan. Kemudian ada yang namanya crossing the threshold. Nah, crossing the threshold ini adalah berarti untuk pertama kalinya dia si tokoh ini berani melakukan nyebrang gitu ya. Berani melakukan tindakan-tindakan yang selama ini dia takuti. Nah, kemudian di tengah perjalanan dia akan mengalami tes, ragam ujian, dan dia juga akan ketemu dengan allies. Allies ini berarti adalah sahabat, teman seperjalanan, ya, kemudian juga ada enemies, ada para musuh atau orang-orang yang melakukan ragam tindakan-tindakan yang buruk kepada dia. Bisa jadi mendustakannya, bisa jadi menentangnya, bisa jadi juga memeranginya, bisa jadi juga adalah benar-benar mengkhianatinya. Nah, kemudian setelah itu adalah approach to the most inmost cave ya. Jadi di sini kalau misalnya di dalam beberapa kisah-kisah para nabi itu sendiri ada yang namanya para nabi ini menemukan ya atau mendatangi suatu tempat semacam gua atau tempat perlindungan atau tempat apa begitu ya, sehingga mereka bisa ada masa bertanya-tanya gitu, masa mencari, masa kemudian di mana mereka juga berdialog atau bermunajat dengan Tuhan. Nah, kemudian di situ ada sebuah dalam tanda petik semacam kesulitan yang dialami, ordeal ya. Di sini berupa bahwa orang itu sendiri menemukan bayangan dirinya, jadi menemukan keunikan dirinya. Ya. Nah, kemudian juga ujung-ujungnya adalah bahwa kemudian para hero ini ya dia akan mengalami kemudian juga karena udah mendapatkan tadi pengetahuan, wawasan, bisa jadi juga mendapatkan di situ adalah wahyu begitu. Kemudian dia diminta kemudian juga untuk kembali ya ke dalam keadaan nyata gitu ya. Supaya dia kembali ke, kalau bisa bicara, kembali ke umatnya, kembali lagi ke masyarakatnya gitu, setelah dia mendapatkan beragam wahyu atau beragam wawasan atau pengertian tadi. Nah, jadi walaupun pada awalnya tentunya saja di sini adalah ada semacam keengganan gitu ya untuk kembali. Kemudian setelah itu adalah dia bisa mampu ya menjadi master lah, menjadi pengelola dari, di sini dinyatakan stewards ya, karena di sini ada dunia awal gitu ya, adalah dunia yang kita alami sekali ini dan dunia spiritual. Dan kemudian di situ adalah dia kembali lagi ke masyarakat dengan pengetahuan yang baru. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari sini sebenarnya kalau kata Joseph Campbell, berarti kalau saja kita belajar dari mitologi gitu ya. Kalau kita belajar misalnya saja dari perjalanan para hero ini termasuk para nabi ini, dan kita memandang bahwa kita juga adalah mengikuti jejak-jejak para nabi atau mengikuti pelacakan ya karya apa yang dilakukan oleh para nabi, sebenarnya kita bisa menggunakan journey tadi adalah sebagai journey kita juga. Jadi kita barangkali di dalam Ramadan ini bisa saja kita menyediakan waktu gitu ya untuk mengosongkan waktu untuk merenung sebenarnya apa sih panggilan-panggilan terhadap diri kita. Ya, jadi apa gitu panggilan-panggilan terhadap diri kita dan apa panggilan-panggilan terhadap diri kita itu yang cukuplah apa buktinya sebuah panggilan itu datang berulang-ulang. Jadi semakin Anda hindari tetap dia datang. Ada orang yang sebenarnya adalah seringkali ini belajar di beberapa kasus ya. Ada orang yang seringkali dia ketemu misalnya saja dengan tema-tema tertentu dan dia berusaha berpaling dari tema itu. Semakin berpaling kemanapun dia pergi, orang ngajak ngobrol di dalam tema-tema itu. Nah, dan dia berusaha coba berpaling gitu ya, tetap aja ke tempat lain orang ngajakin bicara dia di dalam tema itu. Nah, jadi walaupun awalnya dia barangkali adalah seakan-akan adalah tidak mau mengikuti tema itu, gitu ya, sehingga dia tidak nyaman dengan tema itu karena dia ngerasa belum sanggup dengan tema itu.
maka itu namanya revise the call. Kemudian dia berusaha ketemulah dengan sejumlah mentor dalam kehidupannya, dan dari mentor itu dia tahu bahwa kenapa panggilan itu datang kepada dia, ya karena bisa jadi dia adalah orang yang memang di dalam benaknya pun sudah tersedia gitu untuk menggarap tema itu. Nah, sehingga berangkat dari adanya mentor ini adalah orang yang bersangkutan kemudian mau mencoba ya, melewati batas yang ditakuti. Dan ini adalah tantangan-tantangan di masyarakat saya rasa. Dan kemudian otomatis dia juga dikasih tahu oleh mentornya bahwa di tengah perjalanan akan ada ragam ujian. Nah, ujian itu bisa sifatnya yang sparring partner gitu ya. Jadi ada diperlukan memang ujian-ujian itu. Dan ujian itu bisa datang dari mentor, tetapi juga seringkali ujian itu datang dari keadaan yang dialami oleh seseorang. Dan pentingnya juga bahwa bagaimana kita juga mencari teman perjalanan, teman bersahabat kita. Nah, itu juga perlu kita cari. Nah, sehingga katakan saja karena penyelenggara ini adalah KMI, Kesehatan Mental Indonesia, maka di situ ada seorang tokoh namanya Ricky Firmansyah, orangnya hadir saya rasa. Dia bisa jadi juga pada waktu bikin KMI ini mengalami semacam call to adventure gitu ya, adanya sebuah panggilan di dalam tema-tema ini. Dan kemudian bisa jadi pada waktu awalnya ya ada juga tuh agak enggan juga lah melakukan yang kayak ginian. Kemudian ketemu dengan beberapa mentor dalam kehidupannya Ricky Firmansyah, kemudian mencoba membuat sesuatu, kemudian juga ada ragam ujian ya, dari mulai pembiayaan gitu ya, kemudian sumber daya manusia, kemudian juga metode, kemudian cara. Nah, bisa jadi juga ada tema-tema itu. Nah, kemudian juga otomatis ya perlu pertemanan, perlu persahabatan. Ya, di antaranya di sini KMI misalnya menggandeng Hesti, menggandeng Adang, menggandeng Citra gitu ya. Dan kemudian juga ya pasti ada enemies itu kalau di dalam konteks sekarang ya bisa jadi juga lembaga-lembaga lain yang sebenarnya bisa jadi lembaga itu mempunyai tujuan yang sama, tetapi barangkali metode atau cara atau perspektifnya berbeda. Nah, dan satu titik bisa jadi ada titik yang di mana tidak nyaman gitu ya. Ada titik tidak nyaman, titik frustrasi, titik capek gitu. Sehingga diperlukan adanya sebuah perenungan. Ya, nah, setelah perenungan itu sendiri kemudian ya tadi ya, ada semacam ragam perintah gitu ya yang datang kepada diri seseorang, ada insight-insight baru yang datang dari seseorang. Mungkin dalam hal ini Ricky tiba-tiba saja kemudian ketemu dengan Ghazalian gitu ya, dan akhirnya juga nah, pertanyaan saya barangkali adalah nih setelah ada Ghazalian ini KMI-nya ditinggalin atau enggak kan? Kalau KMI-nya ditinggalin berarti dia refuse to the return gitu. Ya, jadi nggak mau balik lagi ke KMI gitu karena lebih asik dengan Ghazalian. Nah, itu pertanyaan sih ya. Jadi kalau misalnya kita ini garap gitu ya, jadi dari alurnya, journey-nya Joseph Campbell kira-kira seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya kita berangkat ke dalam diri kita sebelum kita ngaji tentang kisah Nabi itu sendiri ya. Nah, kalau kita berangkat dari sini, berarti setiap orang wajib ngelihat journey-nya udah sampai mana saat ini. Nah, journey-nya sampai mana saat ini. Apakah jangan-jangan masih di call to adventure aja dari dulu gitu ya. Dan reviews of the call gitu ya. Jadi ada panggilan yang benar-benar kita abaikan terus. Gitu ya. Jangan-jangan kita nggak mau meeting of the mentor. Nah, ketika dulu saya aktif di Kadin, saya ya karena di Kadin adalah dan jadi Apindo karena seringkali ketemu dengan para pengusaha, ketemu dengan ya orang-orang yang memang berusaha terutama di sana. Itu saya mengamati bahwa sama, jadi pebisnis juga sama, melewati journey ini juga sama, mereka juga melewati journey yang sama. Artinya juga mereka ternyata yang mereka yang cepat melesat adalah orang-orang yang dengan penuh kesengajaan gitu, membuat journey ini, merancang journey ini, jadi merancang kemudian pergerakan ini. Nah, ini menjadi penting gitu kalau misalnya kita mau belajar memodel dari yang mereka lakukan. Kalau kita mau memodel apa yang dilakukan oleh
para nabi adalah berarti mau tidak mau kita harus terancang. Apa panggilan kita, kemudian juga siapa mentor kita, tes seperti apa yang harus kita siapkan. Jadi tes itu bukan adalah nunggu gitu, tapi harus kita siapkan. Jadi tesnya kita rancang dalam kehidupan. Ujiannya harus kita rancang dalam kehidupan. Alai, jadi siapa saja tuh sahabat-sahabat perjalanan yang perlu kita cari. Nah, sahabatnya yang barangkali perlu melengkapi kita seperti apa. Jadi kalau misalnya dalam rangka adventure tertentu, berarti teman jenis seperti apa yang perlu kita cari. Nah, kalau misalnya saya datang ke Aceh, tentunya saja saya tidak akan mencari Fitra yang nggak pernah ke Aceh gitu ya. Saya ya perlu cari Rahman Syah yang tahu Aceh gitu. Nah, kalau saya misalnya saja mau ke Bromo, ya paling tidak saya cari orang Bromonya gitu yang memang udah sangat tahu persis Bromo, ataupun cari orang-orang yang peneliti Bromo yang bisa jadi juga dalam beberapa aspek lebih tahu mereka gitu dibandingkan penduduk asli Bromo. Nah, jadi mentor itu memang perlu kita cari, allies itu perlu kita cari, bahkan enemies perlu kita cari juga. Gitu ya. Jadi enemies itu penting gitu, karena enemy itu adalah orang yang paling jujur terhadap diri kita bisa jadi. Jadi mereka yang adalah mampu ngeliat kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang kalau sahabat itu kan nggak berani gitu mengungkapkan kelemahan-kelemahan kita. Tapi enemies atau musuh Anda adalah orang yang tidak dibayar, tetapi orang yang barangkali jujur gitu melihat kelemahan Anda di mana, sehingga Anda bisa melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek. Nah, kemudian ada juga yaitu di situ approach to the inmost cave ya. Jadi penting juga kita ada suatu masa, ada suatu waktu yang kita sediakan diri gitu untuk ke dalam gitu, untuk ke dalam diri kita, untuk mencari tahu ke dalam diri kita, untuk mencari kesejatian kita, sehingga kita mampu menyatukan diri gitu dengan Sang Maha. Nah, ini kalau kita belajar dari Joseph Campbell seperti itu. Nah, jadi memang tidak sedikit ada orang-orang itu setelah asik di dalam lupa keluar juga gitu ya. Nah, ini yang barangkali orang nggak mau lah, kalau udah ada di surga malas lagi ke dunia gitu ya. Jadi ada juga orang-orang yang tertambat di situ. Jadi penting sekali adalah kita bisa melengkapi keseluruhan. Nah, itu kalau kita mau belajar dari Joseph Campbell. Jadi kisah-kisah para nabi ini sudah dikaji juga oleh Joseph Campbell. Nah, Joseph Campbell kemudian menuliskan dalam berbagai macam buku, diantaranya adalah buku Behrotuni. Nah, sebelum kita ke Nabi Nuh, barangkali ada baiknya kita bahas dulu lah Nabi Adam, gitu ya. Dan karena ini kajian pertama kali dengan komunitas nih, karena kajian-kajian sebelumnya adalah tidak dengan komunitas KMI. Jadi kalau kita belajar dari Nabi Adam, ya maka misalnya kalau kita baca dari buku Ibnu Katsir, gitu ya. Dan kita juga baca dari kemudian buku Al-Khatib Al-Baghdadi, misalnya di sini ada ahli tafsir juga sama. Yang satu menulis buku Tarikhul Anbiya gitu ya, yang kemudian yang satu membahas Qasasul Anbiya. Kedua orang ini ya jadi ahli tafsir ini adalah membahas tentang kisah-kisah para nabi. Walaupun kalau kita membaca tentunya saja karena mereka para mufasir, jadi rujukan mereka utama adalah ayat-ayat Quran dan adalah khususnya Ibnu Katsir itu adalah dari sejumlah hadis-hadis Nabi. Jadi Ibnu Katsir relatif lebih lengkap, tidak hanya dari sekedar khabar saja, tetapi juga dari tafsir dan juga adalah dari hadis-hadis Nabi. Nah, kalau kita cermati dari kisah Adam, maka hal yang cukup menarik di dalam kisah Adam itu yang pertama adalah ketika ada sebuah ayat wa alama Adam asma'akullaha. Jadi Allah ajarkan kepada Adam semua nama-nama, ya, semua nama-nama. Kalau kita bicara kajian dari psikologi tentang tema ini, sebenarnya apa sih gunanya nama? Apa gunanya nama? Maka nama itu adalah sebuah perangkat terawal yang dipentingkan dalam rangka kecerdasan. Nama itu adalah mewakili sebuah konsep. Jadi kalau misalnya anggap aja kalau saya ngomong gini kan terlalu panjang. Coba ambil benda berwarna hitam, umumnya terbuat dari beludru, kemudian tingginya adalah
sekitar 5 cm, kemudian lebarnya selebar kepala saya, dan dia taruhnya di atas kepala. Padahal yang saya maksud adalah peci. Nah, jadi mengatakan peci itu kan udah mewakili tadi kalimat yang panjang-panjang. Jadi cukup bahaya kalau kita misalnya tidak ketemu konsep, kan panjang banget gitu ya. Kalau tidak ada nama. Tolong temukan orang itu keturunan Minangkabau, kemudian dia kerjanya di Depok, dia jadi guru BK, dan dia lulusan UIN Syarifudin dan masuk ke UIN tahun 1996. Dulunya adalah di jurusan psikologi Fakultas Tarbiyah di IAIN Syarifudin yang sekarang jadi Fakultas Psikologi UIN Syarifudin. Wah, itu kalau nanya kayak gitu kan ribet banget, padahal yang saya maksud adalah fitrah. Nah, jadi sama juga saya mengatakan, coba datangi orang yang dulunya adalah aktivis pramuka dari SMA 6, kemudian bekerja sempat bekerja bahkan menjadi direktur SDM-nya di sebuah lembaga yang ada kaitannya dengan keuangan. Dulunya pernah tinggal di rumah dinas gitu ya, di daerah Jalan W.R. Supratman, Tangerang Selatan. Ribet banget tuh kalau nanya kayak gitu. Padahal yang saya maksud dengan adalah namanya, orang yang bersangkutan adalah namanya Prasetya M. Brata. Nah, jadi nama itu menjadi penting. Nama itu adalah bagian dari konsep. Jadi kalau toh Adam itu diunggulkan gitu ya, diunggulkan karena Adam adalah mempunyai konsep ya, yang sehingga Adam ketika dipertandingkan dengan para malaikat pada waktu itu ya, karena diajarkan seluruh nama itu, maka Adam memiliki konsep tadi. Nah, sehingga kalau kita lihat berarti di dalam, kenapa misalnya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri ya, selalu ada kata afala ta'qilun, ya, afala ta'lamun. Untuk melakukan alama itu ya harus belajar alama, ya, harus belajar konsep, harus belajar nama. Nah, sehingga kalau kita kaji ini berkaitan dengan tema pendidikan, maka penting bagi orang tua itu memberi nama. Obrolan-obrolan itu dengan anak itu pada dasarnya mengobrolkan tentang nama. Dan menjadi menarik. Anak-anak itu kalau misalnya anak-anak yang belajar ngomong itu ya, umumnya kalau misalnya tertarik sama suatu benda, ini apa? Kan selalu nanya begitu. Nah, sehingga mengajarkan nama itu menjadi penting. Karena nama itu adalah bisa jadi satu kata atau satu kata itu bisa jadi terdiri dari beberapa suku kata, bisa jadi ada satu suku kata yang sudah mempunyai makna. Seperti misalnya saja di Padang Tuka Aceh, saya nggak tahu yang namanya iu itu artinya minum air kelapa muda gitu ya. Iu kan iu aja udah cukup, air itu, kelapa muda katanya tuh ya. Jadinya iu aja dia cukupnya. Nah, tapi bagi orang-orang yang penonton drama Korea, iu itu adalah artis Korea. Nah, ini menunjukkan bahwa nama menjadi penting, konsep menjadi penting. Nah, kemudian juga berarti kalau kita cermati, kecerdasan itu adalah karena tadi kita memberi nama, karena kita menghubungkan nama-nama, karena kita menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Kemudian kita mengurutkan sebuah konsep, kita mengelompokkan sebuah konsep. Kita kemudian juga mencari keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain. Dan itu adalah awalnya berpikir, ya. Dan itu adalah keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh kita dalam rangka berpikir. Maka kalau misalnya saja di dalam Quran itu adalah, maka tidak heran kalau misalnya di dalam ayat-ayat Quran yang lain dinyatakan bahwa Allah itu kemudian juga memberikan kedudukan tinggi bagi orang-orang yang di situ ada dua ciri ya. Yang pertama tentunya saja adalah beriman, yang kedua adalah berpikir. Jadi, berpikir ini menjadi penting. Dan berpikir itu awalnya dimulai dari adanya konsep. Nah, konsep itu adalah nama. Jadi penting adalah nama itu. Apalagi Mas Pras misalnya belajarnya juga udah jelas, neurosemantik. Ya. Semantik ada kaitannya pastinya dengan kalimat. Kalimat akan berkaitannya dengan kata. Ya. Nama dan kata. Ya, otomatis berarti ini adalah tema-tema terpenting. Gitu ya. Sehingga
lahirnya seseorang, kehidupan seseorang, cara bekerjanya seseorang, sukses atau gagalnya seseorang adalah sangat tergantung berkaitan dengan nama-nama yang ada di dalam benak dia, atau kata-kata yang ada di dalam benak dia, atau konsep-konsep yang ada di dalam benak dia. Nah, kemudian juga yang menjadi menarik dari kisah Nabi Adam adalah bahwa Adam, kalau kita tidak begitu cermat mempelajari Al-Quran, maka seakan-akan Adam itu tergoda gitu oleh iblis gitu dengan tipu daya ya. Tetapi di dalam ayat Quran itu ada jelas, di situ iblis menggunakan nama Tuhan. Jadi iblis itu menggunakan nama Tuhan. Jadi iblis dalam rangka menggoda Adam merujuk Tuhan. Jadi merujuk nama Tuhan. Nah, jadi para mufasir itu, kalau kita membaca para mufasir itu menyatakan bahwa andai kata saja iblis itu tidak membawa-bawa nama Tuhan, ya Adam nggak akan terpengaruh. Nah, jadi artinya pengaruh-pengaruh itu seringkali menggunakan nama, mencatut nama, gitu ya. Penipuan-penipuan itu juga seringkali menggunakan catatan-catatan nama. Nah, jadi ya, kalau kita melihat berarti penipuan pertama kali yang ada di dalam kitab suci itu tergambar adalah penipuan gitu, yang dilakukan oleh iblis. Nah, iblis itu tahu kalau dia sendiri udah dikasih tahu gitu ya, bahwa iblis ini adalah musuh yang nyata gitu. Allah udah memperingatkan. Nah, tapi iblis itu menggunakan nama Tuhan. Jadi pada waktu menggoda Adam itu menggunakan nama Tuhan. Nah, itu nggak ada beda, sama seperti misalnya saja ada ahli psikologi yang sekitar tahun 1980-an itu bukunya cukup laku lah ya. Itu Robert Cialdini ya. Dia menulis sebuah buku tentang psychology of persuasion. Nah, di dalam bukunya itu sendiri memang cara mempersuasi, walaupun waktu itu dalam konteks bisnis ya, antara lain adalah dengan rujukan. Jadi kadangkala orang-orang para salesman itu sendiri adalah melakukan sengaja mencari rujukannya orang-orang tertentu. Misalnya orang ini tuh di bawah pengaruhnya siapa. Maka nggak begitu penting apakah orang itu membeli produk X atau tidak, bisa dilakukan semacam sedikit tipuan di dalam hal itu gitu ya. Nah, sehingga ketika mengatakan si Anu aja udah beli, tokoh yang kamu sukai aja udah beli itu produk ini, masa kamu enggak? Maka tema-tema seperti ini juga adalah menjadi bagian bahwa seseorang seringkali adalah menjadi mudah terbujuk, mudah terayu ketika referensinya gitu ya, ketika rujukan orang yang menjadi referensinya dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dan itu menjadi cukup menarik gitu kalau kita mempelajari dari kisah Nabi Adam ya, bahwa jadi tidak serta-merta gitu Nabi Adam itu adalah melakukan pelanggaran itu, andai kata saja adalah si yang melakukan pembujukan adalah tidak melakukan rujukan atas nama Tuhan. Nah, sehingga kalau kita lihat kayak gitu, jadi kita nggak perlu ada beberapa pendapat yang seakan-akan kenapa dulu Adam tergoda gitu ya. Ya, andai kata saja si iblisnya juga pada waktu itu tidak merujuk nama Tuhan, bisa jadi ceritanya lain. Nah, hal yang paling menarik lagi dari kisah Nabi Adam adalah bagaimana kemudian Adam ini adalah ada kisah Adam dan iblis ya. Dan barangkali di dalam Al-Quran itulah kisah pertama kali melakukan perbandingan. Kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi bahwa di situ bahwa tidak maunya iblis adalah bersujud kepada Adam, dan iblis berkilah bahwa karena misalnya saja aku dibuat dari api, sementara engkau dibuat dari tanah. Di situ ada kalimat yang pertama kali adalah ana khairu minhu. Nah, ana khairu minhu itu berarti gue lebih bagus daripada lu, gue lebih hebat daripada lu, gue lebih ini daripada lu. Nah, kalimat-kalimat ana khairu minhu itu sebenarnya kalimat yang diungkapkan oleh iblis ketika melakukan perbandingannya itu sendiri berdasarkan sesuatu asal usul. Nah, jadi kalau kita ngamatin kayak gini, kalau saya si orang Sunda ngerasa lebih hebat dibandingkan Rahman saya yang orang Aceh, sebenarnya juga saya udah berkelakuan iblis. Nah,
atau misalnya Fitra gitu, karena dia orang Minang yang tinggal di Jakarta lebih rasa hebat dibandingkan orang Minangkabau yang berada di daerah Pandai Sike gitu ya, juga jangan-jangan juga dia udah ikutan-ikutan kelakuan iblis juga. Nah, jadi kenapa dinyatakan bahwa di dalam banyak ayat Al-Quran bahwa yang namanya kesombongan itu sendiri adalah sesuatu hal yang dilarang. Hal yang dilarang itu salah satunya adalah kesombongan seperti itu. Nah, kalau kita amati tadi adalah kenapa misalnya, tetapi di sisi lain ada yang menariknya iblis ini. Iblis ini kan kalau misalnya di dalam beberapa ayat Quran dinyatakan bahwa iblis itu adalah bagian dari jin, ya, bagian dari golongan jin. Dan dinyatakan banyak mufasir yang mengatakan bahwa iblis ini adalah yang kemudian juga sedemikian taatnya, sedemikian rupa, ya, sampai kemudian juga katakanlah banyak di dalam kelompok malaikat. Ya, walaupun dia sendiri bukan golongan malaikat, tapi golongan jin. Nah, kenapa dinyatakan iblis? Ya karena dalam bahasa Arab iblis itu dari kata ablasa yublisu iblisan. Artinya adalah orang yang kecewa. Jadi orang yang kecewa. Kenapa kecewa? Berarti adalah tidak sesuai dengan harapan. Kalau sesuai dengan harapan harusnya jadi dia mempunyai pendapat begini, harusnya nih Tuhan ini ya boyao gitu ya, meninggikan tuh berdasarkan hal lain kayak gitulah. Jangan kenapa Adam harus disujud sementara Adam sesuatu adalah yang makhluk yang relatif lebih baru dibandingkan dia. Nah, jadi artinya kekecewaan ini menjadi dia diberi gelar gitu, iblis gitu ya. Jadi mungkin tadinya namanya siapa. Nah, kalau kita cermati dari seperti ini, kekecewaan ini juga adalah aspek yang seringkali muncul dalam diri kita. Nah, ketika kita misalnya ada mendapatkan sebuah ketetapan dari entah kita di pekerjaan, entah kita sebagai anak, gitu ya. Kemudian saya sebagai anak bukan cuma satu-satunya, tetapi satu anak dari beberapa anak di keluarga saya, bisa jadi orang tua saya, entah ibu saya atau bapak saya, entah keduanya, membuat sebuah keputusan yang berlaku untuk seluruh anak. Bisa jadi kita merasa kecewa gitu dengan keputusan. Dan ketika kecewa kita pergi. Nah, menjadi menarik di dalam kasus cerita di dalam Quran, iblis itu tidaklah segenap pergi. Iblis itu masih berdialog, masih bernegosiasi meskipun kecewa. Ya, antara lain adalah dia bernegosiasi, beri waktu aku sampai masa pembalasan. Nah, jadi artinya adalah ada yang dinegosiasikan sekalipun kecewa. Nah, jadi kalau misalnya saja di dalam kehidupan kita sesuatu itu masih bisa dinegosiasikan, sesuatu itu masih bisa diperbincangkan, sesuatu itu masih ada kemungkinan walaupun kecil untuk diceritakan, untuk dijelaskan, dan kita masih mengalami kekecewaan, jangan-jangan ya kita lebih lemah gitu ya daripada iblis. Ya kita lebih konyol gitu dibandingkan iblis. Sementara iblis sendiri meskipun dia kecewa, meskipun terhadap ketentuan pada waktu itu, dia adalah masih sempat melakukan negosiasi kepada Tuhan sehingga dia mendapatkan tempat, yaitu adalah waktu adalah untuk melakukan pembalasan. Dan menjadi menarik di situ iblis pun ternyata mengecualikan. Jadi dia mengatakan bahwa dia akan melakukan katakan saja penggodaan atau penghasutan atau pembujukan terhadap Bani Adam, ya. Di situ dia mengatakan adalah illa mukhlasin. Ada illa mukhlasin. Jadi ada pengecualian. Jadi ada orang-orang, ada golongan dari kaum Nabi Adam ini adalah yang tidak akan terbujuk sampai kapanpun adalah kalau dia menjadi mukhlasin. Mukhlasin ini artinya adalah orang ikhlas. Ya, orang ikhlas itu berarti adalah orang yang berusaha, dalam bahasa sederhananya, kalau misalnya saya menggunakan bahasanya Freud, adalah kateksisnya adalah Tuhan. Kateksis itu apa? Seluruh energinya, pikirannya, perasaannya, ucapan dan tindakannya adalah diselaraskan gitu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian melatih mukhlasin ini yang menjadi penting. Kalau misalnya saja kita misalnya saja memang tidak mau tergoda oleh iblis atau tidak mau masuk dalam golongan-golongan orang yang barangkali tertipu oleh iblis.
Nah, di dalam kisah Adam yang lain yang paling menarik dan banyak dikisahkan di dalam Quran itu adalah kisah tentang Adam bertaubat. Nah, jadi ketika dia melakukan kesalahan dan dia bertobat. Nah, bertobat ini, kata taubat ini juga kata yang cukup menarik. Ya. Taubat ini juga kalau misalnya di kalangan para sufi adalah justru menjadi titik awal untuk melakukan perubahan diri. Nah, taubat itu sendiri adalah dalam kasus taubatnya Adam tentunya saja didasari oleh sadar bahwa saya keliru, sadar bahwa saya salah, sadar bahwa saya melanggar, sadar bahwa saya sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan petunjuk dari Tuhan. Jadi Tuhan udah jelas gitu ya menyatakan bahwa sesungguhnya yang namanya iblis ini adalah musuhnya nyata bagi kamu. Jadi artinya apapun kalimat iblis ya relatif harus diperhatikan gitu, bahwa seakan-akan benar tetapi barangkali peluang dalam salah lebih besar. Nah, kata taubat inilah yang barangkali hilang dari masyarakat kita. Ya, kita sejumlah orang seringkali di publik itu melakukan minta maaf, gitu ya, minta maaf. Tetapi kata minta maaf itu beda dengan kata taubat. Minta maaf itu sekedar ucapan saja. Nah, padahal yang diharapkan adalah terjadi pertobatan. Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Tentunya saja dimulai dengan tadi menyadari ada kekeliruan. Yang kedua adalah bisa jadi ada efek-efek yang rusak gitu ya, yang sudah kita lakukan ketika kita melakukan kezoliman tadi. Dan karena sudah ada efek yang rusak dari kezoliman tadi, kemudian kita kalau sekedar meminta maaf tapi tidak mengganti kezoliman kan tetap zolim. Jadi penting bahwa kerusakan-kerusakan itu kita perbaiki. Nah, kalau misalnya ada orang yang rugi, kerugiannya kita ganti. Kalau ada orang yang katakan saja kehormatannya menjadi jatuh, kehormatannya harus dikembalikan ke tempat semula, bahkan lebih tinggi lagi dari itu. Dan yang ketiga dalam bertobat itu adalah diperlukan kita melakukan perbuatan baik dan selalu langgeng dalam perbuatan baik. Ini yang barangkali penting kita latih. Jadi tobat ini, karena tobat ini adalah kaitannya dengan relationship dengan seseorang. Kalau kita bicara dalam hubungan antar manusia, dalam relasi dengan Allah, tentunya saja adalah ketika kita merasakan bahwa kita melakukan pelanggaran terhadap apa ketentuan-ketentuan dari Allah. Nah, yang menjadi menarik adalah kalau kita lihat dari banyak hadis ya, yang justru menggambarkan bahwa taubat terhadap manusia itu jauh lebih dalam tanda petik lebih sulit dan justru lebih harus gitu. Ya, karena bahkan amalan-amalan Adam itu adalah tergantung kepada amalan-amalan kita kepada manusia lain. Jadi seringkali adalah ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi bertanya apakah yang dimaksud dengan bangkrut atau muflis, al-muflis, dan para sahabat yang menjelaskan tentunya saja menggunakan teori ekonomi gitu ya. Bangkrut itu adalah orang yang punya usaha, habis modalnya habis, kemudian dia usaha itu nggak bisa langsung kembali. Habis sebagian sahabat menjawabnya dengan jenis jawaban seperti itu. Nabi mengatakan yang dimaksud bangkrut kelak yaumil akhir adalah orang-orang yang tadinya adalah banyak amalannya, tetapi dia melakukan beragam tindakan-tindakan kezaliman, dan pada waktu di hari akhir itu tidak mungkin lagi dia ini, dan dia akhirnya harus membalas, dan balasannya adalah dengan amal yang dia miliki. Jadi kalau amalannya sudah habis, maka dosa-dosa orang itu ditimpakan kepada dia. Sehingga alih-alih dia mempunyai amalan-amalan yang bawa, akhirnya dia membawa dosa, selain dosanya diri sendiri dan dosa-dosa dari orang-orang lain yang terkena tindakan-tindakan kezaliman. Nah, apabila kita cermati hadis-hadis itu, maka sebenarnya dalam rangka yang namanya kita menjadi supaya tidak muflis itu ya bertobat itu wajib. Nah, sayang barangkali taubat ini sendiri adalah kurang dididik gitu ya, kurang dilatihkan gitu di masyarakat kita. Sehingga kalau kita di publik banyak orang yang melakukan kezoliman, dia apalagi kezoliman di publik, bahkan dipublikasikan pada waktu dia melakukan kezoliman, kebohongan-kebohongan publik, tapi cukup minta maaf ya, tapi tadi kerugian-kerugiannya nggak diganti, kerusakannya nggak diganti, tidak terjadi lagi perbaikan di antara mereka. Nah, sehingga
Tidak ada pertobatan seperti itu. Yang ada cukup menyatakan minta maaf. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sekedar mengatakan minta maaf seperti itu, kalau kita melakukan kezaliman, kita belum bertobat. Nah, sahabat-sahabat kalian, kalau kita cermati kembali, maka berkaitan dengan Adam alaihissalam itu sendiri, bahwa yang namanya nama atau konsep itu diperlukan dalam rangka sesuatu di dalam benak yang namanya skema. Nah, skema ini ya, jadi skema ini adalah yang tadi ya, urut-urutan konsep, ya, kemudian juga kaitan antara satu konsep dengan konsep lain, kemudian proses atau metode itu ada kaitannya nantinya adalah dalam bentuk skema. Nah, kisah-kisah para nabi itu juga menunjukkan ragam skema. Ya, jadi berbagai macam skema. Nah, nanti kita akan coba kaji ya satu persatu dari kisah nabi ini, dan kita akan melihat skema-skema itu. Nah, jadi misalnya saja di Nabi Adam kita bisa belajar tentang ada skema bagaimana misalnya iblis menggoda Adam, bagaimana skema tentang Nabi Adam bertobat. Nah, bagaimana juga kemudian juga skema misalnya saja Nabi Adam itu adalah tadi nama. Ada skema juga tentang apa yang dimaksud dengan takabur yang kaitannya dengan iblis, ana khairu minhu. Itu adalah skema. Nah, jadi dalam setiap kisah itu ada skema. Jadi sebenarnya ya ketika kita berkisah kepada seseorang, sebenarnya adalah yang terselip dari kisah itu adalah skema. Sehingga kita itu belajar sebenarnya adalah dari skema-skema yang terselip dari kisah-kisah itu. Nah, sahabat sekalian, kalau kita mempelajari yang menjadi menarik adalah dari kisah Nabi Nuh, tadi cukup banyak ayat Quran yang berkaitan dengan Nabi Nuh, dan dinyatakan bahwa Nabi Nuh ini sendiri adalah 950 tahun, ya. Dan di dalam sekian tahun itu adalah beliau mengajak gitu umatnya, dan umatnya itu sendiri adalah mendustakannya, dan beliau terus menerus mengajak. Dan yang menjadi menarik adalah dia berbantah-bantahan gitu ya, kayak artinya dibantah terus oleh umatnya ini, dan umatnya mengatakan kalau kamu terus berbantah-bantahan seperti ini, engkau aku rajam. Bahkan di dalam karya Al-Khatib Al-Baghdadi dinyatakan di situ bahkan ada seorang tua yang datang membawa anaknya, dan seorang tua itu mengatakan hati-hati dengan orang ini, dan orang ini adalah akan membahayakan kamu. Orang ini adalah orang gila, dia akan membahayakan kamu. Orang ini adalah akan menyesatkan kamu. Maka si anak muda ini adalah kemudian memukul Nuh. Nah, jadi kisah Nuh itu adalah kalau kita cermati adalah kisah bahwa penuh dengan penderitaan ketika melakukan dakwah. Dan yang menjadi menarik, Nabi Nuh itu menggunakan di dalam beberapa ayat Quran menggunakan istilah di situ qaulan layyina. Jadi bahasa yang lemah lembut. Bahasa yang lemah lembut yang dimaksudkan bagi orang yang senang dengan uslub Al-Quran, mempelajari gaya bahasa Al-Quran, penggunaan kata-kata yang digunakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya itu sedemikian sangat lemah lembut. Nah, jadi bayangkan, jadi kalau lemah lembut aja ditolak gitu ya, dan orang itu juga artinya juga sudah mempertimbangkan pikiran orang itu, mempertimbangkan perasaan orang itu, mempertimbangkan katakanlah psikologi orang itu, juga akan mendapatkan penolakan. Nah, apalagi Anda menggunakan kata-kata kasar gitu ya, yang dari awal udah pasti orang itu akan menjauhi kita. Nah, ini menjadi menarik kalau kita mempelajari dari kisah Nabi Nuh. Jadi ada skema itu. Jadi ada skema bahwa ngajak orang ya perlu menggunakan kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang lemah lembut, ya, yang membuat orang itu sendiri terpikat. Kalau toh sudah menggunakan orang itu juga, ya tetap orang itu tidak mendapatkan hidayah, sudah bukan punya kita lagi. Dan menjadi menarik adalah kalau kita belajar dari skema yang ada di dalam kisah-kisah Nabi Nuh, ketika para kaumnya ini adalah melempari Nabi Nuh, menyiksa Nabi Nuh,
membuat kesulitan-kesulitan pada Nabi Nuh, reaksi atau respon dari Nabi Nuh adalah respon yang positif, yaitu beliau berdoa kepada Tuhan bahwa maafkanlah mereka karena mereka enggak mengetahui. Nah, kalau kita cermati seperti ini, bahwa berarti ada sebuah skema yang perlu kita pelajari, ya, bagaimana kita menyikapi orang lain. Artinya adalah bahwa penting bagi kita adalah fokus kepada perbuatan-perbuatan baik, terlepas apapun perilaku orang lain terhadap kita. Karena sebenarnya adalah respon atau reaksi yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita sendiri. Tindakan-tindakan orang lain itu kita tidak bisa prediksi. Apa yang dipersepsikan orang lain bukan dalam kendali kita. Walaupun kita bisa mencoba gitu, berbagai macam upaya, tetapi apa yang dipikirkan mereka, apa keputusan mereka, apa tindakan real dari mereka yang akan mereka lakukan, seberapa mereka akan bersikap kepada kita, sungguh di luar nalar kita, di luar keputusan kita, di luar kendali kita. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah tetap saja melakukan tindakan-tindakan baik, ya, tetap melakukan tindakan-tindakan yang mulia. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Ya, kalau kita tentunya saja di dalam Ramadan ini adalah meningkatkan ketakwaan kita. Nah, dari kisah Nabi Nuh kita juga mempelajari bahwa dakwah itu atau mengajak orang itu adalah tiada henti. Jadi di dalam kitab Tarikhul Anbiya karya Al-Baghdadi itu bahkan menunjukkan bahwa siang malam bahkan ketemu orang dalam keadaan katakan saja tergesa-gesa pun orang yang bersangkutan, ataupun cuma ada waktu cuma membisikkan sebuah kata pun tetap dilakukan. Di dakwah kalau kita lihat ngajak orang tuh ya serius, ngajak orang tuh serius. Jadi kapanpun, dimanapun, dengan cara-cara terbaik apapun tetap perlu dilakukan. Nah, ketika kita bicara dakwah, memang dakwah yang penting adalah termasuk dakwah ke dalam, dakwah terhadap diri sendiri, mengajak terhadap keluarga kita. Dan kisah Nabi Nuh ini juga menjadi menarik, ya, ketika juga ketika mengajak para kaumnya ini sendiri, ternyata juga ya orang-orang yang terajak itu adalah orang-orang yang dihinakan oleh kaum itu. Jadi bahkan mereka menganggap bahwa aku tidak, seakan-akan adalah aku tidak akan menerima kebenaran karena yang ngikutin kau adalah orang-orang yang hina. Nah, sehingga bahkan di situ berbantah-bantahan bahwa yang namanya yang tahu mereka hina dan mulia adalah Allah, Tuhan semesta alam. Nah, apabila kita cermati dari kisah ini bahwa tema ana khairu minhu itu ada juga di kaum para pembangkang itu kan. Jadi kaum-kaum yang tidak menerima kebenaran itu juga ada. Nah, sehingga juga di situ ada dua wasiat Nabi Nuh gitu ya. Wasiat yang pertama adalah bahwa umatnya itu adalah harus mengatakan dua hal, yaitu kalimat la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah dinyatakan oleh dalam beberapa hadis yang dinyatakan oleh Nuh kepada kaumnya ini adalah andai kata dibandingkan dunia dan seisinya itu berada di dalam satu timbangan, dan kata atau kalimat la ilaha illallah ada di dalam satu timbangan lain, maka pasti akan berat kepada la ilaha illallah. Dan juga ada larangan. Nah, larangan itu salah satunya adalah sombong. Nah, apa yang dimaksud dengan sombong? Sombong itu adalah mengingkari kebenaran dan merendahkan umat manusia lainnya. Artinya ketika kita ada sebuah kebenaran dan nyata kebenaran itu, dan kita juga tahu kebenaran itu, dan kita mengingkari kebenaran yang nyata itu, maka sebenarnya kita dinyatakan sombong. Artinya adalah ketika kita tidak mau tidak mau jujur gitu dengan apa kebenaran yang bisa jadi kita lihat, yang bisa jadi kita dengar, yang bisa jadi kita rasakan, itu dinyatakan sombong. Yang kedua tadi ketika kita merendahkan orang lain. Nah, merendahkan orang lain itu berarti ya, dengan beragam alasan apapun, termasuk alasan asal. Nah, dari kisah Nabi Nuh ini, semoga kita semua, kisah Nabi Adam dan kisah Nabi Nuh ini, semoga kita semuanya adalah bisa menjadi orang-orang yang benar-benar. Pertama, kalau belajar dari skema para nabi, khususnya Nabi Adam dan Nabi Nuh, pertama adalah tentunya saja kita selalu belajar tentang nama, belajar konsep,
Setiap hari kita akan ketemu ragam konsep baru, dan nggak ada alasan kita belajar dari anak muda, dari anak-anak kita yang bisa jadi lebih tahu konsep-konsep baru itu dibanding kita. Yang kedua tentunya saja adalah kita perlu belajar tentang bagaimana supaya menyadari bahwa peluang untuk sombong itu selalu ada. Nah, ketika kita kebenaran-kebenaran hadir di setiap hari dan kita enggan menerima kebenaran, atau karena kita melakukan tadi membandingkan dengan orang lain dan memandang kita bahwa lebih baik dibandingkan mereka dalam perbandingan-perbandingan tertentu. Nah, yang ketiga yang bisa kita ambil dari skema Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah tentunya adalah pentingnya adalah bertobat. Jadi, artinya pentingnya adalah bertobat. Jadi tak sadar akan kekeliruan, kemudian tahu juga apa yang perlu dilakukan perbaikan setelah melakukan kekeliruan, dan konsisten dalam melakukan kebaikan. Ya, yang berikutnya adalah kita juga menyadari bahwa kita akan bisa digoda gitu oleh iblis, digoda oleh para penyesat. Dalam bahasa Arab penyesat itu adalah syaitona, ya. Jadi syaiton itu sendiri adalah penyesat. Penyesat itu bisa dari golongan manusia dan bisa dari golongan jin. Tentu saja sebagian dari kita kan lebih banyak gampang ketemu manusia. Nah, manusia-manusia itu adalah bisa jadi mempengaruhi kita lewat apa? Lewat rujukan-rujukan tertentu. Yang kalau kita tidak berpikir kritis, kita langsung menganggap pastinya iya orang itu mengatakan demikian tanpa kita melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga kemudian kita terpengaruh. Cukup banyak penipuan-penipuan apalagi setelah zaman digital ini yang orang menggunakan pendekatan-pendekatan rujukan, merujuk nama seseorang yang kita kenal baik, dan nama itu dirujuk tanpa kita konfirmasi, dan ujung-ujungnya banyak orang-orang yang tertipu. Jadi banyak kasus-kasus belakangan ini menunjukkan itu. Nah, sehingga penting bagi kita adalah tetap berpikir cermat, tetap berpikir sistematis. Kalau menggunakan Daniel Kahneman adalah berarti penting bagi kita untuk berpikir yang sifatnya adalah slow thinking. Kenapa dikatakan slow? Karena untuk berpikir yang benar diperlukan kehati-hatian, diperlukan kecermatan, dan dalam rangka berpikir yang cermat, hati-hati itu kita perlu menganalisis. Maka mau tidak mau diperlukan waktu yang relatif panjang. Sehingga tantangan di dalam dunia digital adalah orang seringkali fast thinking. Nah, fast thinking itu berpikir sambil lalu. Tidak kita cek kebenaran beritanya, tidak kita cek kebenaran sumbernya, tidak kita cek juga konteksnya. Sehingga akhirnya tanpa kita sadari kita adalah menjadi orang-orang yang tanpa disadari adalah menyebarkan berita-berita bohong atau menyebarkan berita-berita tidak benar. Berarti kalau kita kaitannya ke situ, peluangnya juga kita untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh iblis juga adalah besar. Sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan dalam ngaji psikologi di hari ini, dan insya Allah besok bila KMI bersedia kita bisa akan lanjut lagi dengan kisah ngaji psikologi dari kisah Nabi berikutnya. Saya kembalikan kepada Fitra. Baik, terima kasih Asep, Kang Asep atas paparannya, dimulai dari kisah Nabi Adam hingga pembahasan Nabi Nuh. Ya, silakan kepada para hadirin, para peserta kalau ada yang apa namanya. Oh, ada nih Risa. Silakan Risa. Dari Bandung, silakan Risa. Iya. Terima kasih Kang Fitra. Juga ya makasih Kang Asep untuk materinya. Ya, ini banget menarik. Jadi saya sih sebenarnya penasaran dengan yang nama gitu ya, nama sebuah konsep gitu. Sebenarnya nama menjadi sebuah konsep itu dibangun dari orang yang memberikan nama, atau konsep itu dibangun dari yang orang itu yakini gitu. Jadi sehingga kan nama itu menjadi sebuah mungkin ya keyakinan atau menjadi doa juga gitu. Karena kan kalau kita lihat tuh ada beberapa versi arti gitu dari nama tuh gitu. Nah, jadi sebenarnya hakikat
dari sebuah konsep nama itu bagaimana sih Kang Asep? Terima kasih. Oke, saya rasa pertanyaan Anda adalah sekaligus jawaban. Jadi saya tidak perlu menjawab kembali. Oh gitu. Iya, pertanyaan Anda itu kan konfirmasi dan saya jawabkan iya aja kan gitu. Jadi dari yang ngasih nama atau yang orang itu yakini gitu? Ya bisa dua. Kalau misalnya misalnya kita nunjukin gelas ke anak kecil, ya ini gelas gitu kata orang-orang yang ngasih tahu, dan si anak ngeliat gitu, oh itu gelas, maka bisa dua berarti. Bisa gelas berdasarkan konsep yang nunjukin tentang gelas, bisa gelas berdasarkan yang ngeliat itu gelas dan dikasih tahu. Nah, kajian-kajian hermeneutik itu kan membahas tentang itu. Mau dilihat dari mana gitu tafsir itu? Mau dilihat dari yang nunjuk atau mau dilihat dari yang ngelihat yang ditunjuk? Iya. Jadi bisa dua-duanya gitu ya. Jadi contoh misalnya saja sangat mungkin misalnya seorang yang misalnya gitu orang tuanya lihat gelas, tapi kalau si anak itu nanya gelas itu terbuat dari apa Bu, bahan dasarnya apa, cara ngebuatnya kayak gimana, bisa jadi si anak ini lebih bertanya-tanya tentang sebuah konsep lebih detail dibandingkan si orang tuanya. Ya orang tuanya cuma tahu gelas itu ya cuma begitu doang gitu, ini gelas, ya pokoknya ini gelas buat minum, cuma itu doang. Tapi bagi si anak bisa jadi dia udah tahu yang cuma itu doang, karena itu yang dialami gitu. Tetapi tadi unsur-unsur yang lebih dalam daripada gelas bisa jadi si orang tuanya nggak tahu. Nah, sehingga adanya pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat orang bertanya-tanya dan membuat orang mencari tahu. Sangat mungkin gitu konsep tentang gelas mungkin lebih kaya si anak kelak gitu ya, dibandingkan si ibu. Sama juga misalnya tentang orang tua memberitahukan kepada si anak, yuk sholat yuk. Sholat itu apa? Lihat aja nih yang Bunda lakukan. Nah, tetapi si anak kemudian nanya, Bun, tadi di dalam sholat itu ada Robik, Firli, Warhamni, Wajburni, Warfa'ni, Warzukni, Wahdini, Wafini, Wafani. Robik, Firli artinya apa, Bun? Bu, Bunda juga nggak tahu. Sangat mungkin kan gitu. Sangat mungkin. Jadi orang itu mengungkapkan konsep-konsep tertentu, tetapi barangkali kalau kita gali lebih dalam nggak tahu. Jadi kedalaman seseorang tentang konsep otomatis sangat tergantung dari seberapa orang itu bergulat dengan konsep tersebut dan seberapa orang itu kemudian mencari kaitan-kaitan konsep itu dengan konsep-konsep lain. Sama aja misalnya begini, ada orang Sunda nih, orang Sunda di kampung saya tanya, kamu suku apa? Suku Sunda. Hari Sunda itu naon artinya? Sunda itu artinya apa? Kering atau nggak tahu sampai sekarang juga Sunda itu artinya apa? Ya, sangat mungkin gitu. Iya benar. Bisa kalah katakanlah oleh Snok Horgronya. Snok Horgronya itu kan orang Belanda yang datang ke sini karena memang menyelidiki Sunda itu artinya apa. Dia teliti gitu ya. Sehingga ada kata Sunda Buana, sehingga dia tahu bahwa di masyarakat tertentu Sunda itu artinya air. Nah, sehingga cukup dipahami naskah-naskah itu bahwa Sunda itu artinya air. Nah, sama. Jadi sebuah konsep enggak serta-merta orang itu orang Sunda jadi tahu hal-hal Kesundaan. Enggak serta-merta dia orang Minang gitu. Kemudian dia tahu tentang misalnya petatah petiti Minangkabau. Iya. Kira-kira demikian. Jadi semakin orang itu bergelut, berpikir, kemudian bereksplorasi dengan sebuah konsep, tentunya saja akan berbeda dengan sekedar orang yang barangkali tahu konsep ya karena yang dialami saja. Iya. Nah, berarti tantangan kita sebagai pengajar tadi berarti konsep itu harus lengkap. Nah, kalau sekarang kita ngajarin orang kan berarti ada yang namanya HOTS ya, higher order thinking skill. Nah, jadi kalau higher order thinking skill itu berarti konsepnya kan udah lebih lengkap, lebih luas, lebih dalam, ada analisis, ada sintesis, ada aplikasi gitu ya di situ. Sementara kan kalau yang lower order thinking skill itu sekedar hafal aja. Ini apa nih? Ini handphone. Ini apa? Ya, sekedar hafal aja dia. Gitu. Nah, dia kalau waktu zaman saya anak-anak SD itu ada pelajaran IPA itu kita hampir tahu tuh pabrik apa di mana gitu. Tapi ngelihat pabriknya kayak nggak tahu di mana. Gitu. Pabrik kertas di mana? Oh, ada di Leces. Leces di mana? Jakarta, Jawa Timur. Hanya sekedar itu aja gitu. Tetapi bikin kertasnya kayak gimana, cara bikin kertasnya kayak gimana,
bahan kertas itu apa, dicampur dengan apa, nggak ada gitu konsep itu sampai ke sana. Jadi nggak semua konsep yang kita ketahui lengkap. Gitu. Nah berarti belajar itu dalam rangka apa ya? Belajar itu dalam rangka konsep itu menjadi lengkap. Di seorang ilmuwan misalnya saja, katakan saja benda jatuh pun kan jadi masalah, tapi di masyarakat awam kan benda jatuh biasa aja. Ya, seorang ilmuwan misalnya kata-kata pujian aja menjadi bahan yang menarik gitu untuk dikaji. Di masyarakat awam biasa-biasa saja. Artinya berarti ketertarikan terhadap sebuah konsep akan sangat dipengaruhi oleh seberapa kedalaman orang akan konsep itu, dan kedalaman akan konsep itu akan dipengaruhi seberapa tertarik orang itu terhadap konsep. Sama gitu ya. Iya, karena jadi orang-orang para mufasir juga demikian. Para mufasir ini kan berbeda dengan ilmuwan-ilmuwan dirasa Islamnya yang lain gitu ya. Bagi mereka itu ditarik, itu misalnya saja ada kata tanur dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran, di dalam surat-surat berkaitan dengan Nabi Nuh. Tanur ini artinya apa? Gitu. Konsep, karena tanur itu banyak. Gitu. Apakah tungku, apakah alat masak, apakah tempat masak, apakah suatu bentuk yang seperti tungku atau apa. Nah, itu di kalangan para mufasir sebuah konsep itu akan menjadi kajian yang menarik. Contoh lagi misalnya kata jin. Kata jin itu selama ini diartikan adalah makhluk gaib gitu ya. Tetapi menjadi menarik kalau kita baca misalnya seorang Muhammad Abduh gitu ya. Muhammad Abduh itu menafsirkan jin itu karena sudah ada penelitian tentang bakteri dan segala macam, maka jin itu adalah bakteri. Ini adalah menunjukkan bahwa berarti konsep itu makin lama akan makin berkembang seiring perkembangan cara berpikir manusia, seiring perkembangan cara bertindak manusia. Demikian. Baik. Ya, terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Silakan Rahman Syah. Yang sekarang Rahman Syah ini kalau kita lihat wajahnya makin bersinar. Makin terang. Alhamdulillah. Silakan, Mas. Mau bertanya Pak, yang berhubungan tentang ana khairu minhu, berarti ada konteks awalnya perbandingan, saya lebih dibandingkan dia. Bagaimana kalau kebalikannya? Pada saat berada situasi, ada perbandingan juga. Saya lebih buruk dibandingkan dia ya. Ya. Apakah itu juga bagian daripada iblis yang sedang berjalan? Sebenarnya bagian juga gitu ya, kalau kita meyakini itu sebagai identitas kita ya. Sama. Jadi misalnya kalau kita mengatakan gini, saya ini lemah. Lemah dibandingkan apa kan gitu. Ya, karena kalau misalnya akan bertentangan nantinya dengan ayat bahwa pada dasarnya kita tuh sudah diciptakan dalam sesempurna-sempurnanya bentuk. Menghinakan yang Allah muliakan. Nah, jadi memang tipis antara, karena banyak orang yang meyakini, kan jadi meyakini. Nah, ini kali kajian yang neurosmantiknya Mas Pras kan lebih menarik di situ. Ketika kita meyakini diri kita buruk, dibandingkan apa? Buruk dalam hal apa? Seberapa buruknya? Dan seberapa usaha yang kita lakukan ketika kita meyakini bahwa diri kita buruk. Nah, cukup banyak, justru klien-klien psikologi terbanyak, kalau saya bicara klien ya selama 29 tahun saya jadi psikolog lah. Yang terbanyak datang ke saya yang tadi melakukan, jadi saya lebih buruk gitu ya, lebih banyak itu. Ketika kemudian orang mengatakan lebih buruk itu sendiri, maka berbagai macam penyakit itu muncul. Berbagai macam nama diagnosa gangguan-gangguan jiwa atau sakit jiwa pun terjadi di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kayak gitu, ya, maka kita lihat bila kita lihat dari situ bahwa berhati-hati gitu ya. Rendah hati dengan rendah diri dua cerita yang berbeda. Rendah hati dengan merendahkan diri yang sudah dimuliakan oleh Allah juga beda juga. Jadi di dalam kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi kan ya jujur aja gitu ya, kalau saya bisa gitu. Tetapi tidak percaya diri itu beda dengan sombong. Percaya diri itu ketika Anda menyatakan sesuatu sebagai proses. Misalnya Rahman Syah mengatakan, alhamdulillah nih sekarang aku misalnya saja subscriberku udah sekian ratus ribu.
Anda tidak sedang melakukan membandingkan atau meremehkan orang lain. Kalimat itu. Tetapi ketika ada Pak Ayah nih, Pak Asep nih, apa namanya, subscribernya juga nggak sampai 100. Nah, berarti kan Anda di situ ada membandingkan gitu ya, sesuatu dengan orang lain. Jadi artinya percaya diri adalah ketika Anda mengungkapkan apa yang sedang Anda lakukan, gitu, tanpa Anda harus membandingkan, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Kita bisa. Jadi kalau misalnya Rahmansyah punya dua anak, si kakak dengan si adik kena, Anda kan bisa tidak perlu pakai perbandingan gitu. Oh, lihat dong, kakak udah bisa gini pada umur segini, masa kamu nggak bisa? Itu perbandingan. Ketika perbandingan dilakukan seperti itu, si kakak bisa jadi terlena, gitu ya. Si adik bisa jadi juga merasa menjadi sakit hati. Nah, tetapi Anda bisa memuji kedua-duanya, artinya yang dipuji adalah bukanlah entitasnya, yang dipuji adalah prosesnya. Jadi kalau kita mau anak kita tumbuh dengan mindset yang tumbuh, maka berarti yang perlu Anda puji itu bukan karena kakak atau karena adik, ya, tetapi karena proses yang mereka lakukan. Jadi yang Anda puji itu proses, bukan yang Anda puji itu orang. Nah, berbahaya di dalam pendidikan kita selama ini adalah yang seringkali kita puji orang. Lihat tuh si Asep bisa ado. Nah, orang-orang jadi sebel gitu ketika kayak gitu. Karena yang dipuji itu adalah orang. Nah, bagi orang yang dipuji juga sebenarnya tersiksa juga gitu. Karena kalau misalnya aku nggak kayak gitu, aku gagal. Nah, tetap aja jadi antara yang dipuji dengan yang tidak dipuji mendapatkan efek yang sama. Yaitu tetap jadi yang hebat sebenarnya tidak pede juga gitu ya. Yang dinyatakan tidak hebat juga tidak pede juga gitu. Jadi artinya saya pede karena saya dipuji gitu. Bukan saya pede karena saya yakin bahwa proses yang saya lakukan itu adalah menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, jadi artinya tidak serta-merta bahwa di dalam beberapa penelitian psikologi pendidikan yang dilakukan oleh Carol S. Dweck itu menunjukkan bahwa pujian itu justru paling banyak membuat orang itu menjadi istilahnya tidak pede, karena dia hanya yakin dengan orang kalau dipuji. Dia nggak begitu yakin dengan apakah proses yang dilakukan itu adalah proses yang tepat. Nah, jadi itu yang barangkali bisa dilakukan. Jadi bagi Anda yang penggemar film Indonesia, Anda bisa nonton sebuah film cukup bagus, itulah tentang anak remaja tentunya, sejadah, judulnya Mariposa. Itu menggambarkan kisah itu bahwa anak ini pandai, cerdas, segala macam, tapi dia sendiri tidak pede dengan kecerdasan yang dia miliki. Baik, semoga menjawab Mas Rahmansyah. Terima kasih Bapak. Ya. Ada Mbak Yusni tanya Pak. Tapi kita udah Fitra kita baca nih dari Elma Fitria nih di chat. Oh iya, boleh. Assalamualaikum. Izin bertanya, tapi maaf tidak bisa on cam dan open mic. Tadi kan dibahas akar kata nama iblis, dia kecewa. Apakah ini juga ada hikmah bahwa jika kita sedang merasa kecewa, maka kita sedang dekat pada jebakan iblis untuk merasa sama dengannya dan kemudian bisa saja melakukan tindakan buruk karena dipicu rasa kecewaan tadi. Sementara di Al-Quran Allah sudah memberi contoh bahwa rasa kecewa iblis yang ikut semua membuatnya komplain. Saya rasa coba aja Teh Elma ini orang Bandung yang kemudian pindah dengan suaminya ke Yogyakarta, kemudian bikin sekolah alam Yogyakarta ya. Jadi Teh Elma gini aja lah paling gampang. Coba aja Anda alami selama kecewa, umumnya pikiran-pikiran yang muncul apa gitu aja. Selama ini ngerasa kecewa, pikiran yang muncul apa? Otomatisnya apa? Apakah ketika kecewa itu pikiran-pikiran yang muncul atau kata pikiran terlalu abstrak? Apakah kata-kata atau frase atau kalimat yang muncul di dalam benak saat Anda merasa kecewa cenderung lebih positif atau cenderung lebih negatif? Cenderung lebih ke arah kemungkaran gitu ya, atau cenderung ke arah katakan saja hal-hal yang kaitannya dengan hal yang baik gitu, ma'ruf gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ternyata lebih banyak kepada kemungkaran, ya berarti tanpa kita sadari bahwa yang namanya kekecewaan itu mengarah ke sana. Sehingga kekecewaan jenis seperti itu adalah menjadi mengarah kepada apa yang terjadi pada iblis. Demikian, Elma. Selanjutnya Bu Yusnita, silakan. Dari Lumajang nih. Ya, silakan Bu Yusnita. Dibuka Bu, mic-nya Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari Kang Asep yang tadi disampaikan ada sedikit yang mungkin karena kurangnya pengetahuan saya ingin saya tanyakan mengenai kisah awal tadi mengenai Nabi Adam yang istilahnya tadi jika iblis tidak menyebutkan asma Allah maka Nabi Adam tidak akan tergoda. Sedangkan setahu saya dari kecil itu karena godaan dari Hawa itu penjelasannya pencerahannya. Terima kasih. Saya sih ingin menyampaikan karena ini saya tidak melakukan kajian tafsir ya, cuma saya membaca sejumlah tafsir di antaranya tafsir Ibnu Katsir itu memang menyatakan demikian. Jadi di dalam itu jelas iblis itu menggunakan nama Tuhan gitu pada waktu itu. Tapi kan itu jarang kita perhatikan. Nah, sehingga kalau di dalam kajian-kajian para mufasir seperti Quraisy Shihab begitu ya di zaman kini atau misalnya Gus Bahabur sama. Jadi artinya adalah kalau saja misalnya pada waktu itu adalah engkau tidak menggunakan nama Tuhan, ceritanya jadi berbeda. Jadi itu sudah ada Bu di para mufasir bahwa kita di sekolah tidak diajarkan sedalam dari para mufasir, maka yang sampainya kepada kita ya yang begitu gitu. Jadi yang menurut saya lebih ke sana. Jadi kalau misalnya Ibu tertarik, coba Ibu cari ya kalau sekarang di YouTube banyak ya. Jadi ada kajian Gus Baha tentang tema itu, cara saya cukup menarik. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir udah cukup jelas dinyatakan bahwa memang ada ayat itu. Jadi ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa iblis itu menggunakan nama Tuhan gitu dalam rangka kemudian merayu Adam dan Hawa untuk di situ. Artinya juga Hawa pun termasuk yang dirayu iblis gitu ya. Adam pun termasuk yang dirayu iblis. Tetapi Adam sebagai orang yang mendapatkan nama-nama dan boleh dikatakan guru pertama Adam adalah Allah Subhanahu wa taala. Otomatis sebagai guru kan dia benar-benar fokus kepada guru. Sama aja misalnya kalau saya dulu gitu ya mengatakan misalnya saya punya guru, ada seorang teman yang mengatakan saya datang ke sini nih karena diperintahkan oleh gurumu nih, kata gurumu gini dan amanatnya karena aku kesulitan aku harus dikasih pinjaman uang oleh kamu. Itu dulu saya nggak pernah periksa lagi, langsung aja ternyata orang itu nipu saya gitu ya kayak gitu. Nah jadi artinya ya karena saya ngeliat guru saya nggak mungkin gitu kan. Nah ya udahlah saya tabi nama tonanya. Bahwa di kemudian hari bahwa saya tahu bahwa orang itu nipu menggunakan nama guru saya, ya pada waktu itu saya cuma bilang begini aja gitu ya. Ya kebaikan tetap terjadi itu walaupun keburukannya tetap kamu lakukan dan keburukan itu terjadi pada dirimu dan dirimu. Setelah itu saya ketemu dengan guru saya. Sama. Jadi ada itu Bu, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau ibu sebagai orang Jawa kan kalau Gus Baha itu kalau ngejawab juga menggunakan bahasa Jawa. Itu banyak di YouTube Gus Baha juga membahas tentang tema itu. Demikian Ibu. Matur sembah nuwun Kang. Sami Bu. Berikutnya silakan dari Malang Kabupaten Bandung. Ini orang-orang yang saya kenal saya tinggalin belakangan dulu ya. Mohon maaf nih. Jadi Riki Firman salah saya kenal, Ahmad Fauzan saya kenal lah itu ya. Ya silakan. Ya Bu Malang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tentang izin bertanya Bapak tentang konsep gitu. Kalau orang dewasa kan udah ngerti ya konsep dengan abstraksinya begitu. Nah, kalau saya sih agak bingung gitu ya menghadapi putri saya usianya 10 tahun. Nah, jadi itu sering sekali bertanya gitu. Dan saya nggak tahu ya, kurang bisa menganalisa pertanyaannya itu apakah ngeles atau memang ingin tahu gitu. Jadi sering sekali bertanya tentang hal-hal yang konsep gitu. Contohnya, apa sih sekolah itu? Bertanya, contohnya gini, buat apa sih sekolah itu, Cina? Terus puasa teh buat apa gitu? Jadi sampai ya sudah sholatnya buat apa gitu. Jadi saya tuh ini teh ngeles atau emang benar-benar pengen tahu gitu. Ya anak kecil umumnya pertama adalah perilaku anak-anak seperti itu adalah perilaku umum, perilaku wajar dan bagian dari rasa ingin tahu. Nah, iya. problemnya. Jadi begini. Problemnya sebentar Ibu.
Problemnya apakah kita sebagai ibu memiliki kesabaran atau mau belajar bersabar untuk melayani anak dengan pertanyaan-pertanyaan apapun. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu misalnya nggak usah jauh-jauh, banyak anak yang datang ke sini. Sholat itu apa? Ini anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, saya layani terus aja sampai dia nanya apapun coba saya layani. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu pakai penjelasan, ada pertanyaan tertentu itu yang ngejawabnya harus pakai pengalaman. Mereka mengalami. Ada konsep-konsep tertentu yang dijelaskannya menggunakan berbagai macam cara. Sama misalnya anak ibu nanya, "Mah, ari rapi teh nu kumaha?" Ya, rapi itu yang bagaimana? Nah, itu bisa ditunjukin. Nah, yang ini yang berantakan, yang ini rapi. Coba bedanya apa? Nah, jadi kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Mah, kalau yang sopan itu apa? Itu sopan nggak bisa dijawab dengan satu kata. Sopan harus dijawabnya dengan beratusan kata, barangkali atau ribuan kata, atau barangkali berbagai macam contoh tindakan. Sehingga saya mengatakan kalau kamu bertamu, yang dimaksud sopan itu seperti itu. Kalau kamu ketemu dengan guru, yang dimaksud sopan itu seperti itu. Kalau kamu ketemu dengan orang tua teman, yang dimaksud sopan seperti itu. Sehingga berarti di situ sebuah konsep itu ada kaitannya dengan konteks tertentu. Berarti mau tidak mau kita mengajarkan konteks-konteks itu. Nah, sehingga ya sebagai ibu nggak perlu takut dites sama anak gitu. Apalagi mempertanyakan ini anak gue jangan-jangan ngetes gue nih gitu ya. Atau jangan-jangan cuma ngeles doang. Nah, kenapa kita ngeles gitu? Jadi pernah begitu Bapak saya teh menjawabnya. Jadi disodorin gitu ya keutamaan menuntut ilmu gitu. Tapi sebenarnya dalam hati saya ada apa namanya ini juga geli juga gitu ya. Ini ngerti nggak ya dengan apa ya bahasa-bahasa tingkat tinggi begini gitu. Karena yang saya lihat kalau sebagian teman-temannya gitu, kalau belajar ya belajar, jadi pergi sekolah gitu ya. Dan saya tuh melihat apa emang itu sangat butuh penjelasan gitu. Oke, baik Ibu. Jadi yang pertama, otomatis tentunya saja Ibu perlu menyesuaikan dengan kalimat anak. Nah, misalnya kenapa sih perlu menuntut ilmu? Saya cukup nanya aja. Kalau misalnya Halo, ini sepertinya ya, Kang Asepnya sepertinya sinyalnya itu ya, tiba-tiba hilang. Ya, belum ada ini lagi, belum ada konfirmasi lagi. Belum mungkin di cek lagi ya. Tapi mungkin tolong dihubungin. Ini kita udah jam 7 nih, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Belum ada jawabannya dari setiap ada asetnya.
Iya, silakan kita nih dua Astriana kayaknya dia pamit katanya. Iya, Bu Elma juga. Ini bagaimana Teh Hasti? Kita masih bisa menghubungi Kang Asep ya? Masih menunggu untuk WA masih terkoneksi sebentar. Assalamualaikum, Mas Ya. Rita, Ya. Hesti. Karena sudah jam 7, mungkin bisa dilanjut besok gitu, nanti kita hubungin Pak Asep, karena Pak Asep juga belum connect, sudah saya hubungi. Iya, ya. Ya udah, kalau gitu untuk sementara sudahi dulu hari ini ya. Untuk Kang Riki dan Kang Ahmad Fauzan, nanti bertanyanya disimpan dulu ya. Dicatat dulu, nanti kalau misalnya kita bisa connect lagi dengan Kang Asep, kita lanjutkan pengajiannya. Ya. Tadi ada yang nanya untuk tema berikutnya gimana ya. Udah Kang Asep sih cuma menawarkan satu kisah Nabi, satu orang atau satu komunitas gitu. Jadi nggak bisa satu paket 25 Nabi kita semua yang booking. Saya sih maunya begitu gitu ya. Jadi tiap pagi ada kajian yang seru gitu kan. Ya nanti mungkin bisa dibicarakan lagi by WA gitu ya. Untuk kehadirannya Bapak Ibu semua, terima kasih. Tadi mungkin ada itu ya, Testi ada apa namanya? Ada daftar hadir atau apa tadi? Pendaftaran ya. Ada. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Ada konfirmasi dari Pak Asep bahwa Zoom-nya baiknya memang sudah ditutup karena sudah jam 7 dan kita ketemu lagi besok. Nah, ketemu lagi besoknya di mana, di Zoom-nya komunitas yang mana, nah itu nanti Ya, mungkin ya. akan dikabari. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Atas perhatiannya saya tutup.